Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Selamat datang buat kamu yang baru bergabung di Ritsarlah Hilary. Selamat datang di channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu nih? Maaf, saya sudah lama nggak upload nih karena fokus ke video short. Nah, di video kali ini teman-teman akan saya jelaskan bagaimana nih rahasia cara memanfaatkan iklan atau ads untuk UMKM. Yuk kita cari tahu caranya. Karena selama ini banyak sekali teman-teman UMKM yang belum mengerti, belum tahu bagaimana pemanfaatan iklan. Bisa iklan gratis ataupun iklan berbayar. Bagaimana teknisnya, manfaatnya, kekurangan dan kelebihannya akan saya bahas di video kali ini. Jadi kamu wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mohon di-subscribe, like, serta di-share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Karena itu, yuk kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Nah teman-teman, kita tahu bahwa jumlah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia semakin meningkat, menuntut pemilik UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif demi perkembangan UMKM ya teman-teman. Nah, media sosial ini menjadi salah satu platform yang memudahkan pelaku UMKM untuk menjual produknya. Tetapi mengandalkan konten saja tidak mudah loh. Perlu iklan untuk menyebar konten yang dibuat dan agar menarik pembeli. Jadi teman-teman, saat ini media sosial memudahkan kita sebagai pelaku UMKM untuk bisa menyebarkan konten atau iklan dalam memasarkan produk kita teman-teman. Karena itu teman-teman wajib manfaatkan iklan ini teman-teman, bisa berbayar ataupun yang gratis teman-teman. Nah, apa sih iklan itu? Jadi iklan ini adalah promosi yang ditujukan kepada audiens, pelanggan atau konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan brand awareness. Jadi iklan ini dapat ditampilkan di berbagai media nih, seperti media cetak, seperti surat kabar dan majalah, media elektronik, seperti televisi dan radio, atau media online seperti situs web dan platform media sosial teman-teman. Jadi iklan ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk nih, seperti teks, gambar, video, atau audio, dan dapat ditampilkan di berbagai platform, seperti mesin pencari dan juga media sosial, ataupun teman-teman jika punya situs web itu bisa ditampilkan teman-teman. Jadi ini adalah pengertian iklan teman-teman, biar teman-teman paham terlebih dahulu. Nah lalu kenapa sih UMKM perlu iklan? Why? Kenapa coba? Yuk kita cari tahu. Jadi ini yang pertama adalah dengan adanya iklan maka akan meningkatkan brand awareness. Jadi iklan ini dapat membantu teman-teman UMKM untuk meningkatkan brand awareness dengan memperkenalkan produk atau jasa kepada audiens yang lebih luas teman-teman. Nah ini akan membantu UMKM mendapatkan lebih banyak pelanggan potensial dan meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu untuk menarik perhatian audiens teman. Jadi iklan ini dapat membantu UMKM untuk menarik perhatian konsumen dengan menampilkan produknya, kemudian bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan traffic ke situs web teman-teman. Jadi dengan ada iklan ini benar-benar membantu kita UMKM untuk bisa menaikkan produk kita dan juga meningkatkan penjualan. Nah, apa saja sih jenis iklan yang ada? Oke, jadi jenis iklan yang ada pertama adalah iklan di media cetak. Contohnya kita udah tahu ada surat kabar, majalah, brosur, dan lainnya. Ada iklan media elektronik seperti televisi, radio, atau internet, iklan media sosial di Facebook, Instagram, atau Twitter, situs web juga ada, promosi melalui email, atau promosi melalui SMS, atau promosi di toko atau tempat penjualan dengan menggunakan poster, spanduk, dan lainnya. Atau teman-teman bisa menggunakan promosi langsung kepada konsumen dengan mengadakan event atau demonstrasi produk langsung kepada konsumen, baik teman-teman ikut bazar, pameran, ataupun ada acara kegiatan lainnya teman-teman. Jadi ini adalah jenis-jenis iklan yang ada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melaksanakannya. Nah, bagaimana sih dengan iklan berbayar atau kita sebut dengan ads? Jadi iklan berbayar adalah dikenal juga dengan paid ads teman-teman, merupakan cara pemasaran digital melalui pemasaran iklan nih di platform tertentu sehingga mengundang pemirsa atau calon pelanggan untuk mengunjungi halaman atau produk terkait teman-teman. Jadi untuk menggunakan fitur ini tentunya kita harus membayar biaya pemasaran iklan pada penyedia layanan yang Anda pilih. Nah jika dulu nih cuma ada Google Ads dengan fitur paid search-nya, nah saat ini pilihan platform lain untuk memasang iklan di media digital sudah sangat baik teman-teman. Teman-teman bisa pasang iklan berbayar di media sosial seperti Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, LinkedIn, dan juga lainnya teman-teman. Dan ini kita sebut dengan namanya media advertising teman-teman. Nah apa sih kelebihan dari ads yang berbayar ini teman-teman?
Jadi yang pertama adalah menjangkau audiens lebih luas teman-teman. Jelas saja karena kita sudah berbayar, otomatis jangkauan lebih luas. Kemudian yang kedua membantu meningkatkan brand awareness. Yang ketiga membantu meningkatkan penjualan. Dan yang keempat dapat diukur dan dioptimalkan teman-teman. Jadi iklan dapat diukur dan dioptimalkan dengan menggunakan alat analitik yang tersedia, sehingga kita sebagai UMKM dapat mengetahui nih bagaimana keberhasilan iklan dan menyesuaikan strategi iklan jika diperlukan teman-teman. Dan yang pasti iklan juga ini dapat membantu penjualan teman-teman, karena biasanya kita wajib mencantumkan CTA, jadi call to action, mau beli di mana produk kita teman-teman dari iklan itu. Nah, sedangkan kekurangannya teman-teman yang pertama adalah biaya yang tinggi teman-teman, jelas aja karena kita berbayar teman-teman. Kemudian tidak menjamin keberhasilan. Ya, jadi iklan ini tidak menjamin keberhasilan, terutama jika tidak dilakukan dengan benar. UMKM mungkin harus mengeluarkan banyak biaya iklan tanpa menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian dapat juga dilihat sebagai spam teman-teman. Jadi iklan yang terlalu sering muncul atau tidak sesuai dengan kebutuhan audiens dapat dilihat sebagai spam atau sampah dan mengurangi efektivitas iklan. Kemudian dapat mengganggu pengalaman pengguna teman-teman. Jadi iklan yang terlalu sering muncul atau tidak sesuai dengan kebutuhan audiens dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap perusahaan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya pasti baik iklan teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari iklan yang berbayar kepada YouTube Ads teman-teman. Nah, apa saja nih alat yang dibutuhkan oleh UMKM untuk Ads? Jadi yang pertama teman-teman bisa punya komputer teman-teman atau laptop. Alat ini digunakan untuk mengelola iklan dan mengakses platform iklan seperti Facebook Ads atau Google Ads. Yang kedua pasti harus ada koneksi internet teman-teman. Jadi koneksi internet ini yang stabil ini diperlukan untuk mengelola iklan dan mengakses platform iklannya teman-teman. Kemudian ada smartphone teman-teman. Jadi ini berguna untuk mengelola iklan on the go seperti memantau kinerja iklan atau mengupdate konten iklan. Kemudian ada kamera bisa digunakan juga, dan juga yang pasti ada perangkat lunak atau desain grafis teman-teman. Ada Canva ataupun Photoshop teman-teman untuk membuat atau mengedit konten gambar iklan yang akan ditampilkan. Dan ada alat pembayaran online serta ada alat analitik teman-teman. Nah, bagaimana sih cara memulai iklan? Jadi teman-teman, gini cara memulai iklan pertama itu teman-teman wajib membuat akun media sosial terlebih dahulu teman-teman. Pastikan Anda sudah memiliki akun di media sosial yang akan Anda gunakan untuk mengiklankan UMKM Anda. Jika belum, buat akun terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman wajib tentukan tujuan iklan nih. Tujuannya apa nih? Ingin meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, meningkatkan traffic, atau apa teman-teman? Jadi teman wajib tentukan tujuan. Kemudian tentukan target teman-teman. Jadi teman harus menentukan targetnya bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, ataupun kategori lain yang relevan. Nah, kemudian buat iklan yang menarik dan informatif yang akan menjangkau target audiens yang telah Anda tentukan teman-teman. Pastikan untuk menyertakan informasi serta menampilkan nomor atau kontak teman-teman, bagaimana cara memberi produk teman-teman. Dan kemudian ada tentukan anggaran teman-teman. Jadi teman harus membuat berapa banyak uang yang wajib diperlukan untuk iklan di media sosial. Nah, kemudian buat kampanye iklan teman-teman, buat kampanye yang sesuai dengan tujuan iklan yang ingin Anda capai serta target audiens yang telah Anda tentukan. Serta selanjutnya teman-teman wajib menentukan durasi iklan teman-teman, berapa lama iklan yang akan berjalan. Ini bisa tergantung pada anggaran yang tersedia dan juga tujuan iklan yang ingin teman-teman capai. Kemudian selanjutnya pasanglah iklan. Pasang iklan yang telah Anda buat dan mulai menjalankan kampanye iklan. Nah, sebaiknya Anda meminta bantuan atau saran dari spesialis iklan jika belum pernah nih teman-teman. Nah, kemudian bagaimana tips dan triknya teman-teman untuk UMKM? Yang pertama, yang itu wajib teman-teman lakukan adalah menentukan tujuan iklan dengan jelas. Saya katakan teman-teman wajib tentukan tujuannya mau apa, meningkatkan brand awareness, penjualan, ataupun traffic teman-teman. Kemudian tentukan juga target audiensnya teman-teman. Ini mau usia berapa, jenis kelamin apa, lokasi di mana. Teman-teman wajib spesifikkan dulu target audiensnya. Kemudian buat iklan yang menarik dan informatif teman-teman, yang bisa menjelaskan tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan, serta menyertakan tautan ke situs web atau landing page yang relevan. Dan teman-teman wajib nih tentukan anggaran iklan yang realistis teman-teman. Pastikan anggarannya realistis dan sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Nah, bagaimana biaya iklannya? Jadi biaya iklan untuk UMKM ini bervariasi teman-teman, tergantung pada jenis iklan yang teman-teman pilih, jangkauan yang diinginkannya, serta faktor lainnya seperti kompetisi dan tingkat kesulitan mencapai target audiens. Nah, biaya iklan di media cetak pasti ini lebih tinggi dibandingkan iklan di media elektronik teman-teman, tapi jangkauannya lebih luas teman-teman. Nah, iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan iklan di media cetak ataupun elektronik, tetapi jangkauannya pasti lebih terbatas teman-teman. Mangga itu silakan teman-teman pilih mau menggunakan iklan yang mana, ataupun teman-teman menggunakan semuanya, itu tergantung dari kemampuan dan juga target yang teman-teman ingin jalankan teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa sebagai contoh nih,
biaya iklan di televisi itu dapat berkisar antara 10 juta hingga 50 juta per 30 detik teman-teman sesi iklan. Sedangkan biaya iklan di radio dapat berkisar antara 5 juta hingga 20 juta per 60 detik. Kemudian biaya iklan di surat kabar itu tergantung teman-teman, ada 500.000 hingga 2 juta. Nah, sementara biaya iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram ini cenderung lebih murah teman-teman, dengan biaya rata-rata antara 50.000 hingga 500.000 per hari tergantung pada jenis iklan yang dipilih dan target audiens yang teman-teman inginkan teman-teman. Jadi ini saya berikan gambaran-gambarannya supaya teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya bagaimana selanjutnya? Jadi selanjutnya biaya iklan juga ini disebutkan hanya merupakan estimasi teman-teman, dan bisa saja nih berbeda tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi teman-teman. Sebaiknya Anda meminta penawaran dan estimasi terlebih dahulu biaya iklan dari pihak yang menyediakan layanan iklan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat teman-teman. Nah, tetapi ini jenis iklan yang terbaik untuk UMKM Anda akan bervariasi tergantung pada jenis produk Anda ataupun jasa yang Anda tawarkan teman-teman. Target audiensnya apa, anggaran yang tersedia berapa. Sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan cari tahu dulu nih bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis iklan sebelum memutuskan jenis iklan yang akan Anda gunakan. Biasanya kalau di platform media sosial kita sudah ditentukan teman-teman, kita bisa menentukan sendiri, kita bisa tahu berapa biayanya, targetnya apa teman-teman. Nah, kemudian Google Ads nih teman-teman, saya kasih tahu. Jadi biaya Google Ads ini tergantung pada kata kunci yang dipilih, lokasi geografisnya, ataupun tingkat kompetisinya teman-teman. Biaya iklan di Google Ads ini bisa mulai dari beberapa ratus rupiah per klik hingga ribuan rupiah per klik. Kemudian untuk Facebook Ads ini ditentukan juga oleh lokasi, pada targetnya juga, dan tingkat kompetisinya, di mana mulai dari beberapa ratus rupiah per tayangan hingga ribuan rupiah per tayangan teman-teman. Ada juga Instagram Ads, kemudian ada Twitter Ads, dan juga ada email marketing teman-teman. Semuanya ini tergantung variasi biayanya, tergantung target audiens dan juga lokasi dan juga tingkat kompetisi teman-teman. Nah, aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat konten iklan teman-teman, khususnya untuk teman-teman UMKM nih. Teman-teman bisa menggunakan Adobe Photoshop teman-teman. Jadi ini software desain grafis yang banyak digunakan untuk membuat dan mengedit gambar iklan, menggunakan fitur-fitur yang berguna seperti menambahkan tekstur, mengubah warna, dan lainnya. Dan ada juga Canva teman-teman, ini aplikasi yang sejuta rakyat teman-teman, jadi benar-benar bisa kita gunakan sangat gampang dan sangat mudah. Aplikasi ini bisa teman-teman download karena terdiri dari berbagai macam template dan elemen desain yang siap digunakan, sehingga sangat memudahkan kita UMKM untuk membuat konten iklan yang menarik teman-teman. Ini bisa kita download di handphone teman-teman, bisa juga edit di handphone, termasuk video saya juga ini saya bikin dengan menggunakan Canva teman-teman. Nah, kemudian ada Adobe Spark. Di sini merupakan aplikasi desain grafis yang mudah digunakan, berbagai template dan elemen desain digunakan sehingga memudahkan untuk membuat konten. Ada juga PictoArt teman-teman. Ini juga sama bisa digunakan untuk membuat konten-konten iklan teman-teman. Mereka aplikasi ini sudah menyediakan template-nya dan juga desainnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bikin aja mau konsepnya seperti apa. Silakan teman-teman pelajarin dari konten-konten iklan perusahaan besar atau konten-konten iklan UMKM yang lainnya. Kemudian teman-teman bikin konsepnya dan teman-teman silahkan bikin edit. Jika teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa menggunakan jasa teman-teman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, teman-teman, jenis ads yang dapat digunakan oleh UMKM ini pertama ada iklan display teman-teman. Jadi iklan display ini merupakan iklan yang ditampilkan di situs web atau platform iklan, bisa berupa banner, pop-up, ataupun iklan interstitial. Iklan display ini berupa menjangkau audiens yang luas dan membantu meningkatkan brand awareness perusahaan UMKM teman-teman. Kemudian ada iklan video teman-teman. Jadi ini merupakan iklan yang ditampilkan serta bisa berupa video promosi produk atau jasa yang ditawarkan oleh teman-teman, di mana iklan ini dapat menjangkau audiens yang luas dan membantu meningkatkan brand awareness perusahaan atau UMKM teman-teman dengan menampilkan video teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau pakai yang video ataupun yang display teman-teman. Nah, selanjutnya ada iklan search engine teman-teman. Jadi iklan ini merupakan iklan yang ditampilkan di hasil pencarian mesin pencari seperti Google atau Bing. Iklan ini ditampilkan di atas atau di samping kiri hasil pencarian organik dan biasanya ditandai dengan label iklan teman-teman. Iklan ini dapat membantu meningkatkan traffic ke situs web perusahaan atau teman-teman punya situs. Kemudian iklan sosial media. Ini merupakan iklan yang ditampilkan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Dan juga sekarang ada TikTok teman-teman. Kemudian ada iklan email. Iklan ini merupakan iklan yang dikirimkan kepada audiens teman-teman melalui email teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang juga sering dapatkan email-email dari para UMKM lainnya atau pengusaha lain tentang penawaran produk. Nah, itu menggunakan email marketing teman-teman. Nah, lalu kapan sih waktu yang tepat untuk UMKM melakukan ads ini?
Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang tepat secara universal untuk melakukan iklan bagi UMKM. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan iklan tergantung pada apa nih? Pertama, tergantung dari tujuan iklan teman-teman. Targetnya apa dan anggaran yang tersedia teman-teman. Jadi kapan target audiens ini Anda perlu mempertimbangkan nih, kapan target audiens Anda ini aktif di media sosial dan menentukan waktu iklan yang tepat agar iklan Anda dapat terlihat oleh mereka. Kemudian kepentingannya seperti apa, sedang membuka produk jasa atau tidak, anggarannya pasti teman-teman harus di range dulu, dan juga teman-teman harus lihat kompetisi yang terjadi teman-teman. Nah, bagaimana nih langkah-langkah memulai ads atau iklan di sosial media? Yang pasti teman-teman pilih di platform media sosial yang teman-teman ingin gunakan, misalkan Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok teman-teman. Kemudian teman-teman bikin akun terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, pastikan nih akun tersebut terkoneksi teman-teman. Kalau di Facebook, terkoneksi dengan halaman Facebook yang akan Anda gunakan untuk mengelola iklan. Pastikan buat halaman Facebook untuk bisnis Anda. Nah, ini akan menjadi tempat di mana Anda dapat mengiklankan produk atau jasa yang ditawarkan, mengupdate konten, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Mungkin saat ini teman-teman sudah ada WhatsApp grup tuh ya, itu bisa juga iklan juga di situ gratis. Kemudian ada TikTok juga teman-teman, silahkan bikin video kontennya yang bagus dan bisa diiklankan di akun teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman wajib tentukan tujuan iklan yang ingin dicapai teman-teman. Tadi meningkatkan brand atau penjualan atau mengarahkan ke situs tertentu. Kemudian teman-teman wajib tentukan targetnya teman-teman. Berapa sih usia yang memakai produk atau jasa saya? Jenis kelaminnya pria atau wanita nih. Kemudian lokasinya di mana atau kategori-kategori lain yang ingin teman butuhkan. Buat teman-teman iklan yang menarik dan informatif yang akan menjangkau target audiens yang telah Anda tetapkan. Teman-teman bisa mencontoh nih dari misalkan iklan di marketplace ya. Nah, teman-teman bisa bikin konten-konten yang mirip-mirip seperti mereka, tinggal teman-teman edit-edit dikit teman-teman. Jadi ada inspirasi dari situ. Nah, bagaimana sih cara mencari jasa pembuatan iklan? Jadi kalau teman-teman bingung, saya bingung nih cara gimana. Nah, teman bisa mencari jasa pembuatan iklan. Caranya bisa mencari di internet, dapat mencari jasa pembuatan iklan di internet dengan klik aja di Google jasa pembuatan iklan untuk UMKM. Kemudian teman-teman bisa juga meminta rekomendasi atau dari teman atau kolega, atau ya dapat bertanya kepada teman UMKM yang sudah pernah menggunakan jasa pembuatan iklan itu, rekomendasi apa, siapa yang bisa. Kemudian teman-teman juga bisa cari di grup atau di forum grup online bagaimana cara membuat iklan, minta rekomendasi bagi siapa sih jasa pembuatan iklan. Kemudian pastikan bahwa teman-teman sudah riset terlebih dahulu, bagus. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh skrip iklan UMKM. Contoh iklan UMKM makanan teman-teman ya, ini sebagai contoh saja. Tujuan iklannya itu meningkatkan penjualan teman-teman. Targetnya adalah konsumen di kota Y yang tertarik pada makanan tradisional Indonesia. Iklannya nih, rasakan kelezatan makanan tradisional Indonesia di Warung Nusantara. Kami menyajikan berbagai menu lezat yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan diproses dengan higienis. Kunjungi Warung Nusantara hari ini atau pesan makanan kami melalui aplikasi pesan antar makanan online. Nikmatilah kelezatan makanan tradisional Indonesia bersama keluarga dan teman-teman Anda di Warung Nusantara. Nah, ini sebagai contoh untuk skrip iklan UMKM. Teman-teman bisa berkreasi. Nah, untuk biaya iklannya misalkan ini 2 juta per minggu teman-teman. Jangkauannya itu sekitar 50.000 orang. Targetnya di kota Y. Dengan biaya pertayangan itu Rp40. Durasi iklannya 4 minggu akan ditampilkan. Jadi total biaya iklan itu 8 juta. 4 minggu kali 2 juta per minggu. Catatan nih, biaya iklan di atas ini hanya merupakan estimasi saja dan bisa saja berbeda teman-teman, tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sebaiknya Anda meminta penawaran terlebih dahulu dan estimasi biaya iklan dari pihak yang menyediakan layanan iklan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat teman-teman. Jadi wajib teman-teman cari tahu terlebih dahulu sebelum proses pembayaran teman-teman, supaya teman-teman tenang dan juga sesuai dengan target teman-teman. Nah, akan saya berikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan Instagram Ads teman-teman. Jadi teman-teman wajib buka Facebook Ads Manager. Di sini untuk beriklan di IG Ads tentunya kamu harus memerlukan akun Facebook bisnis. Jika belum punya nih, kamu bisa membuatnya terlebih dahulu teman-teman. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya, dan ini teman-teman bisa terapkan di platform lainnya teman-teman. Misalkan teman-teman buka TikTok, silakan teman-teman buka akun TikToknya terlebih dahulu, nanti teman-teman sambungkan dengan TikTok Shop teman-teman, dikomunikasikan atau dikontakkan, disinkronkan. Itu juga bisa teman-teman. Kalau Facebook ini nyambung dengan IG karena kan sudah satu perusahaan teman-teman ya, dimiliki oleh Meta teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang kedua tahapnya, pilih pembuatan kampanye atau iklan baru teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman buka menu kampanye dan klik buat iklan. Facebook akan memberikan 2 pilihan membuat iklan, yaitu pembuatan kampanye terpadu dan pembuatan cepat teman-teman. Silakan teman-teman pilih salah satunya teman-teman. Nah, jika di aplikasi lain teman-teman bisa pilih nih nanti mau
iklan teman-teman video atau gambar, teman-teman nanti tinggal pilih mau video yang mana yang mau dipromosikan atau diiklankan teman-teman. Misalkan di TikTok ya, ada beberapa video teman-teman sudah bikin kontennya, kemudian teman-teman mau di ads-kan atau diiklankan, itu nanti ada biaya promosinya berapa rupiah, itu kita tinggal pilih geser-geser, sudah ada biayanya, sudah ada jangkauannya kemana aja, jadi sudah lebih canggih teman-teman. Kemudian tentukan tujuan iklan teman-teman. Jadi kalau di Facebook Ads Manager ini menyediakan tujuan iklan dalam 3 kategori berbeda, yaitu kesadaran atau awareness, kemudian pertimbangan atau consideration, dan konversi teman-teman. Silakan dipilih sesuai dengan tujuan iklan yang akan kamu bikin teman-teman. Jadi kalau di aplikasi lain itu teman bisa pilih nih, target saya itu misalkan saya ingin brand awareness, kemudian umurnya berapa, jenis kelamin target saya pria atau wanita, nanti teman-teman bisa pilih di situ di setting sebelum melakukan proses pembayaran teman-teman. Jadi semua sudah sangat mudah sekali dengan ada teknologi dan juga ada media sosial teman-teman, lebih murah, lebih cepat, dan kita bisa langsung membuatnya sendiri teman-teman. Kemudian selanjutnya tentukan tarif pemirsa teman-teman. Nah ini tadi di Facebook ini teman-teman tentukan siapa saja nih yang akan diinginkan untuk melihat iklan kamu, karena di sini kamu perlu mencermati siapa target pasar produk kamu, mulai dari lokasinya, umurnya berapa, gendernya cewek atau cowok, demografinya di mana, Indonesia atau luar Indonesia, dan bahasanya apa teman-teman. Jadi teman-teman wajib menentukan nih, jangan teman-teman beriklan untuk semua umur, karena nanti teman-teman wajib tentukan, kalau enggak teman-teman hanya menghabiskan biaya iklan kan lumayan tuh teman-teman rupiah. Rp1 itu berapa tayangan, dan itu akan menghabiskan saldo teman-teman untuk membayar iklan. Jadi wajib tentukan spesifikasi bahwa produk saya ini digunakan oleh siapa, cewek atau cowok, umur berapa teman. Pastikan itu, karena nanti dibantu oleh sistem untuk memberikan rekomendasi kepada umur-umur atau target yang teman-teman miliki teman-teman. Kemudian pilih penempatan iklan. Jadi di Facebook ini memberikan pilihan di mana iklan IG Ads kamu ditempatkan. Bisa berupa penempatan otomatis ataupun penempatan manual. Jika kamu hanya ingin menempatkan iklan di Instagram saja, kamu bisa pilih penempatan manual dan cek bagian Instagram saja teman-teman. Nah ini juga tergantung teman-teman, silakan nanti di situ teman-teman bisa pilih nih, kayak di YouTube saya ini kan ini banyak banget iklannya teman-teman. Jadi itu mereka bisa mencantumkan iklan karena mereka sudah bayar kepada YouTube-nya dan mereka memberikan iklan di konten saya teman-teman. Jadi dari YouTube-nya yang memberikan iklan-iklannya teman-teman. Kemudian tentukan anggaran dan jadwal iklan teman-teman. Nah kamu bisa memilih waktu dan tanggal tayang iklan IG Ads kamu, dan juga menentukan nih berapa budget atau anggaran yang kamu keluarkan. Untuk anggaran kamu bisa pilih anggaran harian ataupun sepanjang masa teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa memilih di aplikasi lain itu mau berapa hari, 1 hari, seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, dan itu nanti akan terlihat terus iklannya muncul teman-teman. Jadi benar-benar iklan ini sangat memudahkan namun berbayar teman-teman. Jadi silakan teman-teman pilih mau yang berbayar ataupun yang tidak, itu tergantung dari tujuan atau target teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman untuk tutorialnya, pilih akun yang diiklankan teman-teman. Pilih halaman Facebook fanpage atau akun Instagram yang ingin kamu iklankan. Kemudian pilih format iklannya teman-teman. Bisa berupa format iklan commercial, gambar atau video, atau apa yang teman-teman ingin iklankan teman-teman, atau websitenya teman-teman. Nah jadi teman-teman silahkan teman-teman pikirkan terlebih dahulu ketika teman-teman ingin menggunakan iklan yang berbayar. Pastikan teman-teman sudah mengetahui targetnya, biayanya, dan teman-teman sudah siap dengan kontennya teman-teman. Karena sayang banget kalau teman-teman nggak siapkan itu, iklan kita hanya akan terjadi boncos atau kerugian teman-teman, nggak mendapat target yang kita inginkan. Kemudian susun nih materi iklan dan konfirmasi. Jadi silakan kamu susun materi iklan berupa foto, video, atau call to action, dan lainnya sesuai dengan yang kamu inginkan teman-teman. Selain itu, klik konfirmasi penjalanan iklan. Kemudian lakukan pembayaran teman-teman. Jadi Facebook memberi pilihan pembayaran via kartu kredit atau debit. Setelah kamu melakukan pembayaran, maka Facebook akan mereview iklan kamu dan menampilkannya apabila iklan kamu telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku teman-teman. Dan juga di aplikasi lain nanti semuanya itu sudah bisa kita setting teman-teman. Teman-teman bisa lihat berapa biayanya, teman-teman bisa tentukan targetnya, teman-teman bisa pilih konten yang ingin diiklankan, bagaimana tahap akhirnya, dan terakhir adalah teman-teman bisa mengetahui biayanya. Kemudian setelah teman-teman sudah menyetujui semuanya, silahkan teman-teman bayarkan untuk biaya iklannya teman-teman. Nah berbagai macam pembayaran juga sudah tersedia di platform-platform media sosial. Bisa menggunakan kartu debit, kemudian tabungan,
ataupun kartu kredit ataupun saldo e-wallet seperti Dana, Link Aja atau lainnya teman-teman. Silahkan teman-teman tentukan yang ingin teman-teman gunakan. Nah, itu saja teman-teman informasi yang saya bisa berikan bagaimana cara memanfaatkan iklan untuk mendapatkan penjualan ataupun meningkatkan brand awareness bagi teman-teman UMKM khususnya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat dan juga teman-teman silahkan berbagi atau share kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa teman-teman mohon di subscribe, like agar bisa memberikan semangat bagi saya untuk terus berbagi buat teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, silakan teman-teman manfaatkan ilmu yang ada dan semoga saya doakan usaha teman-teman semakin maju, produk teman-teman semakin terjual dan omset teman-teman semakin meningkat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktu menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo UMKM, bravo Indonesia.